pujian penyembahan kami. Terima kasih Engkau boleh hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan di tempat ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir pada pagi hari ini, dan urapi setiap telinga yang mendengarkan firman Allah ini. Kuduskan kami, layakan kami ya Tuhan. Kami buka hati kami mau mendengarkan firman Allah. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita dalam keadaan sehat, kuat, itu karena kemurahan Tuhan. Kita harus banyak berdoa hari-hari ini karena keadaan situasi bukan semakin membaik ya, tetapi kita terus berdoa supaya Tuhan pulihkan bangsa kita, Tuhan pulihkan Indonesia. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita lihat di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, firman Allah berkata, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul di situ di Mazmur 103 adalah pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kalau di dalam bahasa Inggris memakai kata bless the Lord of my soul. Ada lagunya itu saudara-saudara. Nah, Mazmur Daud berkata bahwa jiwanya itu harus memuji Tuhan. Karena Daud ini banyak sekali dia merenungkan, banyak sekali dia memuji Tuhan. Dimanapun dia berada, ketika dia di padang, ketika dia ada di dalam rumah Tuhan, dia terus memuji Tuhan. Daud suka memuji Tuhan. Daud suka menyembah Tuhan. Saudara-saudara, kemudian di ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, kita akan melihat di sini saudara-saudara di ayat yang kedua tentang kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, Daud banyak sekali mengalami kebaikan Tuhan. Daud banyak sekali mengalami pertolongan, pembelaan Tuhan di dalam hidupnya. Saya percaya juga saudara-saudara hari-hari ini saudara bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita boleh ada, kita boleh sehat, kuat karena kebaikan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Nah, Daud memuji Tuhan karena dia percaya bahwa Tuhan begitu baik di dalam hidupnya. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupnya. Dia dilepaskan daripada maut ketika menghadapi Goliat yang besar. Tuhan menolong dia. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan Daud. Kita akan perhatikan tentang kata kebaikan. Nah, kata kebaikan asal kata baik. Dan kebaikan itu sama arti dengan kebajikan. Di dalam bahasa Indonesia, kata kebaikan ini adalah sifat baik, perbuatan baik, manfaat atau kegunaan. Kalau kita simpulkan, kebaikan Allah adalah perbuatan Allah kepada manusia. Sifat Allah kepada manusia. Bagaimana Allah itu baik di dalam kehidupan kita. Makanya pujian tadi, pujian girang-girang, Tuhan baik. Tuhan begitu baik, Dia teramat baik di dalam hidup kita.
Nah saudara-saudara, kebaikan Allah itu adalah merupakan sifatnya Allah, naturnya Allah. Dia itu adalah Allah yang baik. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, hari-hari ini mungkin saudara bergumul, saudara dalam persoalan. Saudara berkata, Tuhan, bagaimana? Di mana kebaikanmu? Saudara bisa bangun pagi, saudara bisa ada saat pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Saudara bisa melihat anak-anak saudara bertumbuh dengan sehat. Saudara melihat kehidupan saudara diberkati Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan. Karena sifatnya Allah itu baik. Dia punya rencana yang baik di dalam hidup kita. Makanya Alkitab selalu mencatat bahwa rancangan Tuhan itu baik adanya di dalam kehidupan manusia. Mari kita perhatikan di sini saudara-saudara, apa saja kebaikan Tuhan yang dialami oleh Raja Daud. Ayat yang ketiga di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, kita akan perhatikan sedikit demi sedikit. Kita akan melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, di ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ini yang pertama saudara-saudara. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Yang pertama kebaikan Tuhan yang kita alami adalah Tuhan itu pengampun. Tuhan itu mengampuni setiap salah dosa kita. Saudara-saudara, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena karya Yesus di atas kayu salib. Kita yang berdosa diampuni oleh Tuhan. Kita dulu yang berdosa, oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita, tetapi firman Allah mencatat bahwa kita diselamatkan oleh karya Yesus di kayu salib, oleh anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap manusia punya banyak pelanggaran, saudara-saudara. Tetapi darah Yesus sudah menyucikan kita. Amin. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dosa manusia dibereskan. Betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita manusia berdosa, saudara-saudara, tetapi Tuhan mengampuni kita. Coba kita lihat satu ayat, saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21, firman Allah berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Yesus yang tidak berdosa dibuatnya menjadi dosa supaya kita ini dibenarkan oleh Allah. Kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kita dibenarkan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Saudara-saudara, tiap hari kita banyak melakukan dosa, saudara-saudara. Entah di dalam pikiran kita, entah perbuatan kita sengaja atau tidak sengaja. Terus menerus kita melakukan dosa, tetapi saudara-saudara, kita dibenarkan di atas kayu salib. Bukan berarti saudara-saudara, kalau Yesus sudah mati di atas kayu salib, kita sudah kebal terhadap dosa. Kadang-kadang kita jatuh bangun, saudara-saudara, untuk supaya kita hidup dalam kebenaran. Tetapi dosa sudah dipatahkan. Amin. Dosa sudah dipatahkan. Tetapi saudara-saudara, kita harus bergumul melawan dosa hari demi hari. Pengampunan Tuhan sudah berikan, tetapi kita harus bergumul melawan dosa. Makanya ketika Yesus berjumpa dengan seseorang, Dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Dosamu sudah diampuni. Saudara-saudara, pengampunan dari Tuhan, Tuhan berikan kita setiap hari. Tetapi jangan sampai kita tahu bahwa yang penting kan ada pengampunan, mari kita berbuat dosa. Tidak, saudara-saudara. Tuhan mau supaya kita hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, Daud merasakan
Bagaimana dia diampuni. Coba kita kembali di dalam Mazmur 103 tadi. Ayat yang ketiga. Dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Tuhan mengampuni segala salah dosa kita. Mau siapa kita, saudara? Kita ini manusia berdosa. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, kita diangkat. Kita dibenarkan oleh Allah. Kalau saudara melihat beberapa tahun yang lalu, mungkin 10-20 tahun yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu ketika hidup saudara ada di dalam hal dosa, kita bersyukur kalau kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, kuasa dosa sudah dipatahkan. Tetapi saudara-saudara, kita harus bergumul melawan dosa hari demi hari. Makanya saudara-saudara, di dalam Roma pasal 4, coba kita lihat ayat ini, Roma pasal 4. Roma pasal 4 ayat yang ke-6. Roma pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ini dikutip lagi daripada Daud. Seperti juga Daud menyebut, berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Ayat 6, ayat 7. Ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengutip daripada Daud berkata, dikatakan berbahagialah. Coba ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggaran. Daud sudah mengalami pertolongan Tuhan. Ketika dia mengalami, dia berbuat kesalahan, Tuhan mengampuni dia. Saudara, kebaikan Tuhan yang pertama adalah Dia mengampuni kita. Percayalah, di dalam Tuhan ada pengampunan. Tuhan mengampuni segala dosa kita. Makanya doa Bapa kami, kadangkala kita harus praktekkan itu setiap hari. Saya sedang mempraktekkan doa Bapa kami. Dikatakan begini, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, Tuhan cukupkan. Saya bersyukur, saudara-saudara. Kadang-kala saya berdoa, Tuhan berikan makanan kami yang secukupnya, bukan yang berlimpah-limpah banyak. Terus ampunilah kesalahan kami, seperti kami mau mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Saudara, praktekkan. Doa, selesai doa, doakan Bapa kami. Itu doa yang luar biasa, saudara. Dan saudara akan melihat bagaimana kuasa doa itu bekerja di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara-saudara, satu ayat lagi saudara tentang pengampunan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan begini. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Saudara, Tuhan memberikan pengampunan kita dengan limpahnya kepada kita. Asalkan ketika kita datang mengaku kepada Tuhan, Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Ini yang pertama, saudara-saudara. Kemudian kita melihat apa saja kebaikan Tuhan yang dialami oleh Raja Daud. Kita lihat lagi di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 yang pertama tadi Tuhan mengampuni. Kemudian yang kedua, Ia yang menyembuhkan segala penyakit. Saudara, di dalam Mazmur 103 ini, bagian A ada pemberesan. Dosa diampuni, kemudian di bagian B penyakit terselesaikan. Ketika dosa dibereskan, penyakit disembuhkan. Makanya saudara-saudara dikatakan yang menyembuhkan segala
penyakitmu. Amin. Saudara-saudara, Tuhan akan menyembuhkan kita. Tuhan akan menolong kita, menyembuhkan dari segala penyakit. Firman Allah katakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara pernah mengalami sakit, tetapi Tuhan mengangkat, Tuhan menyembuhkan. Memang ada obat, ada alat medis yang membantu, tetapi Tuhanlah penyembuh kita. Amin. Ada banyak hal saudara alami, sakit, penyakit, tetapi firman Allah katakan yang menyembuhkan segala penyakitmu karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, Yesus yang sudah berkorban, Dia sudah menyembuhkan kita. Di atas kayu salib Dia berkorban supaya kita yang sakit disembuhkan. Coba kita lihat ayat itu, saudara-saudara. Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat dikatakan begini. Yesaya 53 ayat yang keempat. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Saudara-saudara, di dalam Yesaya 53 ini itu berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Itu mengacu kepada Kristus. Bagaimana Dia berkorban, bagaimana Dia dihina. Kalau saudara baca ayat yang ketiga, Dia dihina, dihindari orang. Kemudian orang lain menutup mukanya terhadap Dia. Tetapi ayat yang keempat berkata, sesungguhnya Dia mengalami semua hal itu karena penyakit kita yang ditanggungnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ketika Yesus mati di atas kayu salib, dosa kita, bahkan segala penyakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Kita percaya, saudara, dengan iman, apapun yang kita alami, kalau kita berserah penuh kepada Tuhan, kita akan disembuhkan, kita akan ditolong oleh Tuhan. Amin. Saudara sudah banyak mengalami hal itu. Kita percaya, kita sehat, kita kuat hari ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara, makanya di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus kita disembuhkan. Kita berdoa, jemaat Tuhan GPDI Betania sehat semua. Amin. Dihindarkan dari segala sakit penyakit. Kita disembuhkan, kita diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Amin. Saudara-saudara, kemudian kita lihat apalagi kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 103 ayat yang keempat. Kita kembali Mazmur 103 ayat yang keempat. Saudara-saudara, hari ini kita banyak ayat, tetapi kita bersyukur kalau kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menguatkan kita. Mazmur 103 ayat yang keempat dikatakan begini. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita lihat saudara-saudara di bagian 4a. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Artinya di sini Dia melepaskan kita dari kematian. Amin. Saudara, Daud seringkali berhadapan dengan maut. Ketika dia berperang, ketika dia ada di medan pertempuran, dia berhadapan dengan maut. Makanya Daud berkata, Dia menebus hidupmu, Dia menebus hidup saya dan saudara dari lubang kubur. Tuhan mengangkat kita, Tuhan melepaskan kita. Mazmur katakan juga dari lembah-lembah bayang maut, Tuhan melepaskan. Karena begitu baik Tuhan di dalam hidup kita. Daud seringkali dikejar oleh Saul. Saul ingin membunuh Daud. Tuhan melepaskan Daud. Dia menerima karunia dari Tuhan. Dan dia berkata, Dia yang menebus, Tuhan yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, banyak sekali pengalaman Daud ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan melepaskan dia daripada maut. Saudara, ada banyak juga pengalaman saudara ketika saudara dilepaskan oleh maut.
mungkin di dalam perjalanan, dihindarkan dari kecelakaan. Mungkin juga saudara mengalami sakit, bahkan hampir meninggal, tetapi Tuhan melepaskan kita. Karena Tuhan baik di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Saudara-saudara, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Ada banyak sekali kesaksian-kesaksian. Saya dengar bagaimana Tuhan melepaskan kita dari maut. Saya ingat saudara-saudara, nah ini kesaksian di dalam keluarga kami, khususnya istri, ketika mengalami suatu keadaan yang sakit, saudara-saudara. Tensi darah itu sudah rendah sekali. Di rumah sakit sudah lemah. Tetapi saudara-saudara, Tuhan menghindarkan dari maut. Karena Tuhan baik di dalam hidup kami. Saya percaya saudara-saudara juga ketika saudara ada di dalam suatu keadaan yang mungkin seperti bayang-bayang maut, tetapi Tuhan melepaskan. Karena Tuhan baik di dalam hidup kita. Amin. Makanya kita harus memuji Tuhan. Makanya seperti Daud katakan, puji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan di dalam setiap waktu. Makanya ketika ada orang bertanya, apa kabar? Puji Tuhan, saya sehat. Puji Tuhan, luar biasa. Kita harus memuji Tuhan. Amen. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat. Ada orang saudara-saudara bisa kuat tetapi bisa juga sakit. Kita ketika orang tanya apa kabar, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan kita sehat hari ini. Amin. Kita memuji kebaikan Tuhan. Kita bersyukur betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, yang terakhir ini di Mazmur 103 ayat yang keempat, yang terakhir dikatakan bagian 4b, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Amin, saudara-saudara. Memahkotai ini artinya Tuhan memberi dengan limpah. Bukan biasa-biasa tetapi luar biasa kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan sudah menolong kita, Tuhan sudah memberkati sekalipun hari-hari ini masa-masa yang sulit. Banyak orang mengeluh, banyak orang khawatir, tetapi saudara-saudara, biarlah senantiasa kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, belajar kita hari-hari ini mengucap syukur. Bangun pagi kita mengucap syukur, Tuhan Engkau baik, Engkau sangat baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup saya mau berkata Tuhan itu baik. Amin. Tuhan baik dalam segala hal di dalam hidup kita. Dikatakan kasih setia Allah memahkotai engkau dengan kasih setia. Tuhan begitu setia di dalam hidup kita. Karena kalau kita yang tidak setia kepada Tuhan, tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita tidak setia, Dia tetap setia. Amin. Allah adalah Allah yang setia. Dia setia memberkati kita. Dia setia menolong kita. Walaupun seringkali kita tidak setia, tetapi Allah tetap setia di dalam hidup kita. Saudara, betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan hari demi hari. Kita lewati karena kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan, saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Sekalipun orang mengecewakan kita, mungkin orang tua, mungkin saudara-saudara kita mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Tuhan itu baik. Dia baik di dalam hidup kita. Kita sehat, kita kuat karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, sehingga dikatakan di Mazmur 103 ayat yang ke-8. Coba kita perhatikan di situ ayat yang ke-8. Dikatakan begini, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Ayat 10, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11,
tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Makanya ini adalah lagu, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, betapa kasih setia Tuhan itu panjang sabar kepada kita manusia. Kadang-kala kita sudah salah, kita sudah jauh daripada Tuhan, tetapi Tuhan begitu sabar. Dikatakan sejauh langit dan bumi, demikianlah besar kasih setianya. Setinggi langit di atas bumi, demikianlah besar kasih setianya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, kasih setia Tuhan terus kita alami hari demi hari. Makanya kita harus memuji Tuhan. Jiwa kita ini harus memuji Tuhan. Pagi hari kita memuji Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara-saudara, biarlah hidup kita ini terus memuji Tuhan. Bagaimana kasih Allah kepada manusia? Apa yang kita balas, saudara, tentang kebaikan Tuhan? Ini bagian-bagian yang terakhir. Coba kita lihat Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Mazmur 116. Karena Tuhan sudah begitu baik di dalam hidup kita, apa yang harus kita lakukan? Mazmur 116 ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dulu. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ayat yang ke-13, apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Ayat yang ke-14, dan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara-saudara, pemazmur katakan, bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Firman Allah katakan, aku akan mengangkat piala keselamatan. Artinya saudara-saudara, kita akan mengagungkan, kita mengangkat keselamatan itu. Kemudian ayat yang ke-13 tadi, akan menyerukan nama Tuhan. Kita akan terus serukan nama Tuhan. Dan yang ke-14, ayat 14, akan membayar nasar di hadapan Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Saudara, kita sudah merasakan banyak kebaikan Tuhan. Apa yang kita balas kepada Tuhan? Firman Allah katakan, mengangkat keselamatan, serukan nama Tuhan, dan membayar nasarku kepada Tuhan. Saudara, ketika kita ada dalam pergumulan berat, ketika mungkin kita mengalami sakit, kita seringkali berkata, Tuhan, kalau Tuhan tolong saya akan buat begini. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan buat begini. Saudara, nasar janji itu kita harus bayar di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan, aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Kebaikan Tuhan kita sudah alami. Kemurahan Tuhan kita sudah alami. Apa yang akan kita balas kepada Tuhan? Firman Allah katakan di dalam Roma pasal 12, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Coba kita baca ayat itu, saudara-saudara. Ayat yang terakhir, Roma pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, mari kita balas kebaikan Tuhan. Tuhan sudah baik di dalam hidup kita. Apa yang kita balas kepada Tuhan selain kita memuji dan menyembah Tuhan? Saudara-saudara, seperti Pak Ego katakan, kesaksian, kami bersyukur
kepada Tuhan dalam perjalanan pernikahan kami. Masih muda, ini masih muda dibandingkan mungkin dengan bapak-bapak yang lain yang sudah senior. Masih 16 tahun. Ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Kami mau membalas segala kebaikan Tuhan. Karena kami percaya kami ada, keluarga kami ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan kami tidak mampu, tetapi karena kemurahan Tuhan kami boleh menjalani. Menjadi doa kami, bantulah kami di dalam doa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, bantu kami di dalam doa. Saya berdoa bagi saudara, mari kita saling mendoakan supaya kita sama-sama kuat di dalam Tuhan, supaya sama-sama kita diberkati oleh Tuhan, supaya sama-sama kita masuk surga, saudara-saudara. Karena tujuan kita bukan di dunia ini, tetapi surga yang kekal. Mari kita balas segala kebaikan Tuhan. Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Makanya Daud dalam Mazmur dia katakan, pujilah Tuhan. Dia selalu mengagungkan Tuhan, karena dia sudah merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita sehat, saudara mungkin pada waktu yang lalu belum punya apa-apa, maaf saudara, belum punya sesuatu. Sekarang Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah tolong, diberkati Tuhan dengan keluarga, dengan rumah, dengan bahkan fasilitas yang ada. Itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Makanya apa yang kita balas kepada Tuhan? Kita semakin sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kita semakin cinta kepada Tuhan. Amin. Saudara, semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Dunia hari-hari ini, kalau kita perhatikan, waduh, kita bisa kecewa, kita bisa takut melihat keadaan dunia, tetapi kita terus pandang kepada Tuhan. Amin. Kita lihat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Firman Allah katakan, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku. Makanya di dalam Mazmur 23 katakan, Tuhan adalah gembala, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku sepanjang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Biarlah firman Allah ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kita ini bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita nyanyi satu lagu, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta kepada Yesus. Kemudian kita akan menyembah Tuhan, bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
kami persembahkan hidup kami di hadapan Mesbah-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, pakai kami sesuai kehendak dan rencana-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dari dalam
Biarkan kami selalu Tuhan setia dan taat menuruti firman-Mu Bapa. Memberkati keluarga hamba-Mu. Jangan biarkan hamba-Mu sendiri Bapa, tetapi Roh Kudus yang senantiasa memampukan hamba-Mu Bapa. Memberikan senantiasa motivasi Tuhan. Roh Kudus-Mu yang senantiasa memampukan hamba-Mu. Setiap apa yang hamba-Mu lakukan Bapa, semuanya berkenan di hadapan Engkau saja Bapa. Bukan kami menyenangkan manusia, tetapi kami menyenangkan Raja di atas segala Raja Bapa. Terima kasih Bapa buat waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini Bapa. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Ajarkan kami menjadi pelaku-pelaku-Mu. Lebih Tuhan kami menjadi saksi-saksi-Mu. Sehingga apa yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kami bukan hanya menjadi biasa-biasa saja Tuhan, tetapi menjadi mahkota yang bersinar Tuhan dari segala ujung bumi sampai ke ujung dunia Bapa. Biar nama Tuhan dimuliakan Bapa di muka bumi ini Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang menurunkan berkat. Apapun pekerjaan kami, apapun yang kami beri Tuhan, besar kecil semuanya berharga di mata Tuhan. Asal kami berikan dengan ketulusan hati kami, asal kami berikan dengan kesungguhan hati kami Bapa. Kami percaya Tuhan persembahan kami layak di hadapan Tuhan. Baik itu persembahan pujian, baik itu persembahan keuangan, baik itu persembahan segala keikhlasan hati kami Bapa. Bahkan persembahan tubuh jiwa roh kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saatnya kita mempersembahan untuk minggu ini, minggu kedua kita 2 kali persembahan. Kita katakan pujian. Dia berkesudahan kasih setia. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan ucapan selamat kepada kami. Yang penting doanya, ya. Doanya saudara-saudara berdoa supaya kami tetap kuat melayani Tuhan dan tetap sehat. Puji Tuhan. Pengumuman kita tetap ada doa tiap hari Selasa di grup Facebook, grup tertutup. Saudara, kita berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan pulihkan. Kita perhatikan hari-hari ini akan ternyata saya pikir ya gelombang pertama itu sudah selesai. Ternyata ini mau menuju kepada gelombang yang kedua. Jakarta sudah mungkin besok ya PSBB ya. Saudara, kita terus jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker keluar, jangan lupa bawa apa namanya ini sanitizer, sama kalau saya sudah beli tisu, makan yang sehat ya, makan yang sehat, walaupun sederhana kalau sehat itu akan meningkatkan imun tubuh. Yang penting sehat-sehat ya, jangan walaupun ada persoalan kadang-kala membuat kita sedih, tetapi kita harus tetap bersukacita di dalam. Tetap semangat. Saudara tetap berdoa bagi saudara supaya Tuhan lindungi kita. Nah, kita tetap berdoa di grup Facebook, kemudian anak-anak juga di Zoom, ibadah Zoom, kemudian kita akan kembali beribadah hari Minggu di tempat ini. Saudara-saudara, biarlah pertolongan kasih karunia Tuhan terus berikan kepada kita ya. Jaga kesehatan, jangan lupa sarapan pagi ya, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang bekerja, pokoknya kita makan yang sehat, makan yang berkuah-kuah ya, supaya kita sehat. Sedikit pun kita bisa makan buah ya, karena buah itu kan banyak vitaminnya, itu akan meningkatkan imun tubuh kita. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan tamatkan ibadah kita ini pada pagi hari. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. ajaib karya-Mu di dalam hidup kami. Betapa baiknya Engkau dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh diisi oleh kebenaran firman Allah. Firman Allah yang mendidik kami untuk kami menjadi seperti Engkau Yesus. Firman Allah yang menegur kami untuk kami supaya hidup dalam kebenaran. Karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hamba berdoa pada pagi hari ini,
untuk bangsa kami. Tuhan tolong pemerintah kami. Tuhan tolong TNI Polri dalam mengamankan bangsa kami. Situasi kondisi bangsa kami di Tuhan di tengah-tengah pandemi. Tuhan lindungilah bangsa kami. Tuhan tolong bangsa kami. Para medis yang menangani virus corona, Tuhan tolong. Mereka yang menderita, mereka yang positif, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Tuhan pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan tolonglah kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah. Supaya pandemi ini, virus corona ini boleh berlalu. Dan kami boleh hidup normal kembali ya Tuhan. Kami boleh beraktivitas seperti yang dahulu-dahulu ya Tuhan. Anak-anak kami boleh bersekolah lagi. Bekerja dengan tidak rasa takut, tidak khawatir. Kami berdoa. Tuhan tolonglah bangsa kami. Tuhan tolong lingkungan kami. Tuhan berkati Jawa Timur, Kota Surabaya, Kota Sidoarjo. Tuhan senantiasa menolong. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Tuhan lindungi, Tuhan berkati kami ya Tuhan. Hindarkan kami dari segala sakit penyakit. Kami bertolak patahkan segala virus bakteri di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya kami ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan. Jemaat Tuhan, majelis jemaat GPDI Betania dilindungi, diberikan kesehatan di dalam nama Yesus. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati oleh Tuhan karena kami dilindungi oleh Tuhan. Berkati usaha pekerjaan jemaat Tuhan, mereka yang sudah berkorban, mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan, diberkati dalam nama Yesus. Tuhan senantiasa menolong jemaat Tuhan. Jadikan kami gereja yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Gereja menjadi tempat mendidik anak-anak Tuhan menjadi lebih baik. Bukan saja menjadi satu persekutuan, tetapi menjadi suatu tempat didikan di mana kami akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Anak-anak kami di rumah, Tuhan senantiasa menolong. Hindarkan mereka dari segala sakit penyakit. Kami berdoa untuk pendidikan mereka, untuk sekolah mereka. Di dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami dilindungi di dalam nama Yesus. Kami berdoa perlindungan dari Tuhan. Tuhan kerjakan bagi jemaat Tuhan GPDI Betania. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami hamba-Mu, suami istri, anak-anak kami dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Diberikan soal kesehatan, kebutuhan keperluan dicukupkan oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu, kami mengucap syukur ya Tuhan. Bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sakit, yang mengalami kekurangan, kelemahan, dalam nama Yesus dijamah, disembuhkan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan, terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima
kenapa? Dimatikan dulu Enggak lagi. apa-apa, supaya dilihat. Apa udah tak kelihatan cantik? Nggak kelihatan cantik bajunya dulu. Cari baju dulu. Baju usia kalau saya ini sangat cantik. Nambah kesemuan. Wah. Waduh. Waduh. Aduh, berat banget ini. Awas kali awas. Ayo difoto dulu. Sekali lagi, Bapak Ibu Gembala kami, ini adalah wujud perhatian kami seluruh jemaat GPDI Betania. Kami tidak dapat memberikan sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mewah, tetapi dengan doa kami, semua jemaat GPDI Betania, semoga Bapak Ibu Gembala kami diberi kesehatan, diberi kekuatan di dalam membimbing kami semua yang ada di tempat ini. Terlebih doa kami kepada Tuhan semakin diberkati di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam bermasyarakat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati. Puji Tuhan, jangan dilihat barangnya, tapi rasa perhatian kami atau rasa empati kami seluruh jemaat yang ada di Betania memberikan sesuatu pagi hari ini untuk Bapak Ibu Gembala kami. Monggo ditiup nilainya. Udah maskernya dulu, Pak. Sampai besok nggak? Maskernya dibuka. Tadi saya bilang doanya saja. Ternyata dan lain-lain. Makasih ya, Tuhan berkati. Ya, ini nggak boleh ditiup. Gimana begini? Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Matur nuwun. Oke, tetap sehat, tetap semangat semua ya. Haleluya. Tuhan berkati.